Film Guardians of the Galaxy Volume 3 akhirnya sudah bisa disaksikan di bioskop sekarang. Film ini akan menutup trilogi The Guardians of the Galaxy di Marvel Cinematic Universe dan sekaligus menjadi film kedua MCU fase kelima yang sudah dimulai sejak Ant-Man and the Wasp Quantumania. Mantap. Banyak yang berharap film yang satu ini akan membuat Marvel bisa kembali ke jalan atau track yang benar setelah di beberapa judul film sebelumnya terasa agak kurang. Nah, di kesempatan kali ini kita bakalan membahas mengenai salah satu hal yang bisa kita saksikan di ending film Guardians of the Galaxy Volume 3. So, Varian, let's talk about it. Sedikit anestaf setelah saya menyaksikan film yang satu ini, jujur saya pengen bilang bahwa salah satu kehilangan terbesar yang dialami oleh MCU untuk saat ini adalah James Gunn. Film ini memang menjadi salah satu film yang sangat menyentuh yang pernah diproduksi oleh Marvel Studios, serta menjadi film perpisahan James Gunn untuk mega franchise yang mau tidak mau harus kita akui turut membesarkan namanya. Dan franchise Guardians of the Galaxy menjadi salah satu franchise yang terbilang konsisten dalam hal penyajian produk sebagai sebuah sinema. Saya sendiri mengkategorikan franchise Guardians of the Galaxy ini sebagai salah satu franchise yang sangat underrated karena memang pada awalnya saya tidak tahu menahu tentang Guardians of the Galaxy. Sudah memasuki film yang ketiga dan ini menjadi penutup trilogi dan saya sendiri sudah tidak sabaran untuk membahas salah satu hal yang bisa kita temukan di ending film ini. Jadi, ini adalah sebuah peringatan buat kalian yang belum menonton film ini. This is a spoiler content. Sekali lagi, this is a spoiler content. Kalau kalian belum nonton filmnya, please stop nonton video ini sekarang juga. Dimohon dengan sangat kerjasamanya. Video ini bisa kalian buka kapanpun kalian mau, terutama kalau kalian akhirnya sudah nonton filmnya di bioskop dan pengen mencari tahu salah satu hal yang bisa kalian temukan di ending film Guardians of the Galaxy Volume 3. Sekali lagi, this is a spoiler warning. Meskipun saya sudah kasih spoiler warning di awal, namun konten ini tetap akan saya jaga dari seluruh spoiler berat dari film ini karena saya hanya akan menyinggung satu hal yang pengen banget saya bahas dari ending film Guardians of the Galaxy, yang adalah format line up terbaru dari The Guardians itu sendiri. Seperti yang sudah kalian tahu, member dari Guardians of the Galaxy sendiri sebenarnya terdiri dari Groot, Drax the Destroyer, Star-Lord alias Peter Quill, Rocket Raccoon, Gamora, Mantis, Nebula, serta yang baru bergabung adalah Cosmo the Space Dog. Dan kesemuanya bisa kita lihat terakhir dalam film The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Dan mereka semua akhirnya kembali di Volume 3 ini. Namun, di ending film ternyata formasinya akhirnya berubah, di mana di scene terakhir yang bisa kita lihat dari film ini terdapat dua anggota baru dari Guardians of the Galaxy yang sepertinya akan meneruskan perjalanan mereka di Marvel Cinematic Universe. Dan dua orang tersebut adalah Adam Warlock, dia orang atau bukan sih? Dan juga Violet Vale. Adam Warlock sendiri merupakan salah satu karakter yang diambil dari Marvel Comics yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Fantastic Four isu nomor 66 yang dirilis pada bulan Juni tahun 1967. Namun dalam komik tersebut dia belum mendapatkan namanya sebagai Adam Warlock, dia baru mendapatkan namanya sebagai Him. Singkat cerita, dia ini sebenarnya diciptakan oleh sekelompok peneliti yang menyebut diri mereka sebagai Enclave, dan tujuan dari para peneliti ini untuk menciptakan manusia yang berada di puncak evolusi di masa depan. Sayangnya makhluk ini ternyata berada di luar kendali dari sang penciptanya. Dia hanya dikenal sebagai Him yang tidak memiliki pengalaman hidup. Dia kemudian bersinggungan dengan Thor, lalu kemudian mengalami kelahiran kembali, di mana Him akhirnya diberikan nama sebagai Warlock oleh High Evolutionary. High Evolutionary lah yang memberikannya tujuan, arah, dan bahkan High Evolutionary lah yang memberikannya Soul Gem atau Soul Stone. Lalu kemudian melakukan perjalanan menuju ke planet yang bernama Counter Earth yang diciptakan oleh High Evolutionary untuk menjaga keamanan di sana. Setelah salah satu ciptaan High Evolutionary yang bernama Man Beast melakukan pemberontakan dan kekacauan, Warlock akhirnya menjadi superhero pertama di Counter Earth. Lalu kemudian singkat cerita dalam saga Annihilation Conquest, Adam Warlock memutuskan untuk masuk ke dalam kepompong regeneratifnya. Lalu kemudian kepompong tersebut ditemukan oleh Moondragon dan Violet Vale yang saat itu menjadi kuasar yang baru, di mana mereka sebenarnya datang untuk mencari penyelamat Kree. Mereka berdua secara tidak sengaja malah menghidupkan kembali Adam Warlock yang sebenarnya
dirinya terlahir kembali dengan sangat dini, sehingga menjadikan dirinya menjadi seseorang yang pemarah dan juga amnesia, serta penampilannya jauh lebih muda. Pakaian yang dia kenakan saat itu sebenarnya agak mirip dengan Magus. Kemudian Adam Warlock menghadapi Ultron yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Berkat bantuan dari Quasar, Star-Lord, dan Nova, dia akhirnya bisa membuka potensi penuh kekuatannya dan akhirnya mengalahkan Ultron tersebut. Dan setelah kejadian ini, dia dan rekan-rekannya akhirnya menjadi Guardians of the Galaxy. Adam Warlock ini sebenarnya sangat mendukung pembentukan tim Guardians of the Galaxy ini, di mana dia menjelaskan bahwa universe ini sebenarnya sudah rusak dan itulah sebabnya dia diberikan kemampuan barunya. Alasan utama dia mendukung pembentukan dari Guardians of the Galaxy sebenarnya karena jalinan realitas ruang dan waktu sebenarnya sekarang sudah dalam kondisi lemah akibat dari kejadian Annihilation Wave yang membiarkan universe tersebut terbuka untuk diinvasi oleh ancaman yang jauh lebih besar yang lainnya. Uniknya, sama seperti di MCU, basis operasi mereka juga terletak di Nowhere. Ada satu hal yang menarik, di mana pada saat itu Adam Warlock memperhatikan ada sesuatu hal yang aneh ketika dia memimpin tim Guardians of the Galaxy, di mana dalam tim mereka terjadi perpecahan setelah Skrull ditemukan di Nowhere. Star-Lord akhirnya setuju untuk melakukan interogasi kepada semua tim, namun tidak bisa diterima oleh Adam Warlock yang kemudian menyelinap masuk ke dalam inti saraf Nowhere, di mana fungsi otak celestial yang tersisa sebenarnya masih bisa digunakan. Sampai akhirnya Adam Warlock segera mengetahui kalau Cosmo the Space Dog sudah melindungi kaum Skrull yang ada di Nowhere. Sudah cukup bahasan tentang Adam Warlock-nya. Kali ini kita bakalan beralih untuk membahas anggota baru dari New Guardians of the Galaxy yang sama sekali tidak pernah kita prediksi selama ini, yaitu Phyla-Vell. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Captain Marvel volume 5 isu nomor 16 yang dirilis pada bulan November tahun 2003. Karakter ini sebenarnya lebih dikenal dengan codename Martyr. Awal mulanya setelah Genis Vell yang saat itu dikenal sebagai Captain Marvel telah menghancurkan dan menciptakan kembali alam semesta yang versi baru, di mana di universe baru ini Genis Vell secara tidak sadar telah menciptakan dirinya yang jauh lebih baik yang ternyata bisa menghidupkan kembali ibunya yang bernama Elysius dan kemudian memutuskan untuk mengulangi kembali proses yang telah menghidupkan Genis dan saudara perempuannya yang bernama Phyla. Genis Vell yang menjadi Captain Marvel di sini menjadi Captain Marvel yang sangat kuat karena memiliki kesadaran kosmik yang membuatnya menjadi gila, dan hal tersebutlah yang membuat Elysius akhirnya menyuruh Phyla untuk menghadapi kakaknya dan Phyla kini menjadi Captain Marvel yang baru. Dalam saga Annihilation, Phyla-Vell bekerja sama dengan Nova dan Star-Lord untuk menghadapi Annihilus, di mana dalam pertempuran mereka Phyla-Vell berhasil mencuri Quantum Band yang dicuri oleh Annihilus dari Quasar, yang kemudian melemahkan Annihilus dan membuat Nova akhirnya bisa mengakhiri Annihilation Wave. Dan setelah itu, akhirnya Phyla-Vell kini menjadi Quasar yang baru. Setelah Annihilation Wave, dia kemudian terlihat di Lamentis untuk membantu pembangunan kembali, di mana di sini dia sudah berpacaran dengan Moondragon. Mereka lalu diserang oleh Kree Sentry yang membuat Phyla-Vell dan Moondragon terpaksa mengikuti perintah dari suara misterius yang menginstruksikan dirinya untuk menemukan penyelamat Kree. Dan dalam pencariannya, dia melawan Super Adaptoid, kemudian mempelajari cara untuk menggunakan Quantum Band-nya. Di titik inilah mereka berdua akhirnya secara tidak sengaja menemukan sang penyelamat Kree yang berusaha untuk diasimilasi oleh musuh mereka. Quasar dan Moondragon akhirnya mengalahkan Super Adaptoid dalam prosesnya, dan Quasar menyerap kembali kekuatan Quantum Band-nya dari Super Adaptoid yang sebelumnya berhasil dia serap. Ternyata suara misterius yang menginstruksikan mereka untuk mencari Savior atau penyelamat Kree ini adalah suara dari Kree Supreme Intelligence yang percaya bahwa Warlock akan menjadi penyelamat Kree. Warlock akhirnya beregenerasi dalam kepompong, namun regenerasinya malah dirusak oleh Super Adaptoid dan Phalanx. Moondragon dan Supreme Intelligence kemudian membantu Warlock untuk muncul kembali, dan ternyata kemunculan Adam Warlock di sini justru jauh lebih mudah daripada yang diharapkan oleh mereka karena terlalu prematur kelahiran kembalinya. Seperti yang kita ceritakan tadi, di sini Adam Warlock tidak melihat Phalanx itu sebagai ancaman dan pertarungannya. Lalu mereka pun akhirnya dibawa ke tempat High Evolutionary. Di sini High Evolutionary menjelaskan kepada mereka bahwa Supreme Intelligence sebenarnya telah menyewa dirinya untuk membuat ulang spesies Kree, namun mereka kehilangan kontak pada saat terjadinya Annihilation War. Phyla-Vell pun akhirnya menyadari bahwa orang yang mereka cari sebagai penyelamat Kree sendiri sebenarnya adalah High Evolutionary, di mana dia percaya bahwa High Evolutionary bisa menciptakan prajurit yang mirip seperti Adam Warlock untuk menyelamatkan bangsa Kree. Jadi pada dasarnya Phyla-Vell sendiri bergabung dengan Guardians of the Galaxy ketika dia menetapkan dirinya sebagai Quasar yang kedua, dan identitas superhero yang ketiganya adalah Martyr,
yaitu versi dirinya yang jauh lebih kasar dan agresif. Phyla-Vell sendiri sebenarnya merupakan salah satu karakter yang cukup kuat yang merupakan warisan genetik dari kedua orang tuanya, yaitu Mar-Vell dan Elysius. Kalau Mar-Vell mungkin kalian sudah mengetahuinya, di mana dia sebenarnya merupakan the original Captain Mar-Vell yang pertama, dan Elysius sendiri sebenarnya merupakan seorang Eternals, lebih tepatnya Titanian Eternal, yang memiliki ketahanan alami terhadap racun, toksin, dan penyakit, serta mampu meningkatkan kemampuannya dengan menyerap energi kosmik di sekitarnya. Menariknya, di Marvel Cinematic Universe, kedua karakter yang kita jelaskan ini sebenarnya masih berada dalam mode anak-anak. Adam Warlock meskipun tampilannya memang superpower seperti itu, namun kesadarannya sebenarnya masih dalam tahap kesadaran yang mirip seperti bocil yang belum tahu apa-apa. Sementara untuk Phyla sendiri, seperti inkarnasinya yang kita lihat, memang masih dalam wujud anak-anak. Artinya, masa depan mereka sebenarnya masih cukup panjang di Marvel Cinematic Universe. Saya malah jadi teringat terhadap beberapa karakter yang sudah diperkenalkan sejauh ini di Marvel Cinematic Universe. Dimulai dari karakter Love yang kemungkinan merupakan referensi dari karakter Mistress Love dalam komik, kemudian karakter yang bernama Tusang alias T'Challa Junior yang juga sudah diperkenalkan melalui film Black Panther Wakanda Forever, dan tentu saja The Twin, anaknya Wanda Maximoff. Balik lagi ke soal Phyla-Vell, seperti yang sudah kita bahas, kalau Phyla-Vell ini dalam komik dikenal sebagai Captain Marvel, Quasar, dan juga Martyr. Namun karakter mana yang bakalan dia gunakan di Marvel Cinematic Universe? Karena Captain Marvel sebenarnya masih eksis di MCU, maka kemungkinan besar nama yang bakalan dia adopsi adalah Quasar. Meskipun dalam komik dia adalah Quasar yang kedua. Namun role seperti ini tentu saja tidak asing untuk MCU, karena Carol Danvers sendiri ditetapkan sebagai Captain Marvel yang pertama, mendahului Monica Rambeau. Padahal dalam komik Monica Rambeau duluan yang menjadi Captain Marvel sebelum identitas tersebut diambil alih oleh Carol Danvers. Sebagai ciptaan dari High Evolutionary, sebenarnya ini juga merupakan salah satu perbedaan yang sangat signifikan dari komik. Namun garis ceritanya masih bisa kita ambil dari komik yang kita ceritakan tadi, di mana High Evolutionary sebenarnya pernah berhubungan dengan Kree Supreme Intelligence yang menginstruksikannya untuk menciptakan generasi bangsa Kree yang baru. Maka apakah mungkin High Evolutionary di sini sebenarnya memang pernah berhubungan dengan bangsa Kree, utamanya dengan Kree Supreme Intelligence? Sepertinya menarik untuk mengetahuinya lebih lanjut, apalagi film setelah Guardians of the Galaxy Volume 3 ini akan dilanjutkan dengan film The Marvels. Dan sepertinya kita akan mendapatkan jawaban dari misteri gelang atau bangle milik Kamala, serta gelang yang terlihat sempat digunakan oleh Carol Danvers. Mereka-mereka ini memiliki masa depan yang cerah dan sepertinya akan mengambil alih tongkat estafet dari karakter-karakter penting yang sudah diperkenalkan sejauh ini di Marvel Cinematic Universe, yang sudah bersiap-siap untuk menemui final arc mereka. Maka kita tunggu saja akan seperti apa pentingnya karakter-karakter ini untuk dimunculkan di saga MCU yang berikutnya. Itu dia beberapa penjelasan singkat yang kita ambil dari referensi komik mengenai salah satu ending dari Guardians of the Galaxy Volume 3. Jadi lebih tepatnya ini berada di post credit, di mana film ini memiliki 2 post credit scene yang tidak boleh kalian lewatkan. Untuk pembahasan lebih lengkapnya nanti bakalan kita buatkan di konten yang berikutnya, karena untuk saat ini kita pengen memberikan kesempatan buat kalian yang belum sempat nonton, jangan lupa join Nobar Guardians of the Galaxy Volume 3 yang diadakan oleh kolaborasi admin-admin fanbase yang digelar di beberapa titik kota di seluruh Indonesia. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.